Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi Mansalang, Stambuk O27119065. Saya mahasiswa Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, Prodi Aquakultur 2019. Di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang spermatogonosis, oogonosis, fitologenesis, fakunditas, bagian-bagian telur, ukuran telur, pembuahan, dan proses penetasan telur, serta tingkah laku reproduksi pada ikan. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu spermatogonosis, di mana spermatogonosis adalah proses pembentukan gamet jantan atau spermatozoa. Pembentukan spermatozoa ini terjadi pada tubulus seminiferus. Spermatogonia membelah diri secara mitosis sehingga menghasilkan lebih banyak spermatogonia. Spermatogonosis adalah proses pembentukan spermatozoa dari sel-sel epitel germinal, di mana sehubungan dengan proses tersebut terjadi perubahan atau perkembangan gonad ikan pada testis. Itu menurut pendapat Effendi 1997. Selanjutnya kita membahas tentang proses perkembangan spermatogonosis pada testis ikan. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, di mana sel-sel primordium berulang kali mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatogonium. Lanjut, spermatogonium mengalami mitosis membentuk sel spermatosit primer atau 2N. Terjadi meiosis 1, dihasilkan 2 sel anakan yang disebut spermatosit sekunder atau N. Kemudian terjadi meiosis 2, terbentuk 4 sel anakan yang disebut spermatid. Di mana spermatid mengalami maturasi membentuk spermatozoa yang dilengkapi dengan ekor sehingga spermatozoa dapat bergerak bebas pada media cair. Hasil akhir spermatogonosis terbentuknya 4 spermatozoa fungsional dari satu sel induk yang mengalami meiosis, seperti kita lihat pada gambar di samping. Lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yang mana itu oogonosis. Oogonosis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur dari sel epitel germinal bakal benih. Lanjut pada proses oogonosis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, oogonium akan melakukan pembelahan secara mitosis menghasilkan 2 oogonium baru. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, satu oogonium akan menjadi cadangan, sedangkan yang lainnya akan melanjutkan pada proses oogonosis. Kemudian oogonium akan berkembang menjadi oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Oosit primer kemudian mulai melakukan pembelahan meiosis 1, namun berhenti pada tahap profase. Setelah itu, proses meiosis akan berlanjut hingga terbentuk oosit sekunder. Pembelahan sel yang terjadi dalam oogonosis tidak merata. Perkembangan selanjutnya dari oosit sekunder terjadi di luar ovarium. Oosit sekunder akan melakukan pembelahan meiosis 2 untuk menghasilkan ootit. Ootit akan berkembang menjadi ovarium. Oogonesis akan menghasilkan atau di mana oogonis akan menghasilkan satu ovum dari satu sel induk oogonium. Kita lanjut ke topik pembahasan ketiga, di mana yaitu fitologenesis. Fitologenesis adalah proses terjadinya pengendapan kuning telur pada tiap-tiap individu. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pada gonad. Umumnya pertambahan berat gonad pada ikan betina sebesar 10-15% dari berat tubuh, dan ikan jantan sebesar 5-10% dari berat tubuh. Pengamatan kematangan gonad dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara histologi dan morfologi. Dasar yang digunakan untuk menentukan tingkat kematangan gonad dengan cara morfologi adalah bentuk, ukuran panjang dan berat, warna dan perkembangan isi gonad yang dapat dilihat.
Dari penelitian histologi akan diketahui anatomi perkembangan gonad secara jelas dan lebih mendetail. Perkembangan gonad ikan betina lebih banyak diperhatikan daripada ikan jantan, di mana karena perkembangan diameter telur yang terdapat dalam gonad lebih mudah dilihat daripada sperma yang terdapat di dalam testis. Lanjut ke topik pembahasan yang keempat, yaitu fekunditas, di mana fekunditas ikan adalah jumlah telur pada tingkat kematangan terakhir yang terdapat pada ovarium sebelum berlangsung pemijahan. Nikolsky 1963 menamakan fekunditas yang menunjukkan jumlah telur yang dikandung individu ikan sebagai fekunditas mutlak, sedangkan jumlah telur persatuan berat atau panjang ikan disebut sebagai fekunditas relatif. Fekunditas menunjukkan kemampuan induk ikan untuk menghasilkan anakan ikan dalam satu pemijahan. Tingkat keberhasilan suatu pemijahan ikan dapat dinilai dari presentasi anakan ikan yang dapat hidup terus terhadap fekunditas, menurut Sumantadinata 1981. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas. Menurut Effendi 1997 dalam Hesti dan Ternala 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu umur. Sampai umur tertentu, fekunditas itu akan bertambah kemudian menurun lagi. Fekunditasnya relatifnya menurun sebelum terjadi penurunan fekunditas mutlaknya. Yang kedua, makanan. Pengaturan fekunditas terbanyak dalam berespon terhadap persediaan makanan berhubungan dengan telur yang dihasilkan oleh ikan cepat pertumbuhannya, lebih gemuk dan lebih besar. Yang ketiga, ikan yang bentuknya kecil, yang kematangan gonadnya lebih awal, serta fekunditasnya tinggi, mungkin disebabkan oleh kandungan makanan dan predator dalam jumlah besar. Lain lagi kalau menurut Cakrawijaya dan Haryono 2001, faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas adalah faktor lingkungan fisik maupun kimia perairan. Juga diukur meliputi suhu air, pH oksigen terlarut, karbon dioksida bebas, alkalinitas, kesadahan dan kecerahan. Lanjut ke pokok pembahasan yang kelima, yaitu telur ikan dengan bagian-bagiannya. Telur hewan bertulang belakang berdasarkan kepada jumlah deutoplasma, kuning telur, dan sebagainya. Pengelompokan telur ikan berdasarkan jumlah kuning telurnya. Yang pertama yaitu oligolycidal, di mana telur dengan kuning telur sangat sedikit jumlahnya. Yang kedua, telolecithal, telur dengan kuning telur relatif banyak dari oligolycidal. Yang ketiga itu mikrolecithal, telur dengan kuning telur relatif banyak dan keping sitoplasma di bagian kutub animanya. Lanjut ke pokok pembahasan yang keenam, yaitu ukuran telur ikan. Ukuran telur ikan digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, telur ukuran kecil dengan garis tengah 0,3 sampai 0,5 mm. Fekunditasnya biasanya banyak, 100.000 sampai 300.000 butir, dan tingkat kepedulian induknya kecil, negatif parental care. Contohnya ikan bandeng, kanos-kanos, dan ikan tuna, Tunus sp. Lanjut ke yang kedua, telur ukuran sedang dengan garis tengah 0,8 sampai 1,1 mm. Fekunditasnya sedang, 100.000 sampai 300.000 butir, sama dengan yang pertama tadi. Dan tingkat kepeduliannya induknya sedang. Contohnya ikan manfish. Kemudian yang ketiga, fekunditasnya kecil, 5.000 sampai 50.000 butir, dan tingkat kepedulian induknya besar, positif parental care. Contohnya pada ikan gurame, ikan lele, ikan nila, dan ikan mujair. Lanjut ke pokok pembahasan yang ketujuh, yaitu pembuahan. Pembuahan terjadi di luar tubuh induk, yaitu di dalam air. Sekali bertelur, ikan mampu menghasilkan ribuan telur yang tidak dilindungi oleh cangkang. Apabila telur tidak dibuahi oleh sperma, maka telur tersebut tidak akan berkembang. Telur yang telah dibuahi selanjutnya ada yang dibiarkan terapung-apung dalam air, ada yang ditempatkan dalam sarang dan dijaga oleh induknya, ada yang ditempelkan pada tumbuhan dalam air, serta ada pula yang disimpan di dalam rongga mulut induk betinanya hingga menetas.
Kemudian lanjut ke pokok pembahasan yang ke-8, yaitu proses penetasan telur. Proses penetasan telur ikan dimulai pada saat telah terjadi pembuahan atau bertemunya sel telur dan sel sperma di lingkungan perairan. Dilanjutkan dengan proses embryogenesis yang meliputi proses perkembangan zigot, pembelahan zigot, blastulasi, gastrulasi, neurulasi, dan organogenesis hingga telur menetas menjadi larva yang masih menyimpan kuning telur. Lanjut ke pokok pembahasan yang ke-9, yang dimana tingkah laku ikan saat bereproduksi. Tingkah laku ikan saat bereproduksi terbagi dua, yakni pembuahan dalam internal fertilization dan pembuahan di luar external fertilization. Namun demikian, kebanyakan jenis ikan melakukan pembuahan di luar tubuh induk betina. Yang pertama itu fertilisasi internal. Ikan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh induknya disebut ikan jenis ovivipar. Ikan jenis ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Pembuahan terjadi dalam tubuh ikan betina internal. Sperma memasuki sel telur oosit melalui sebuah lubang disebut dengan mikrofil. Umumnya hanya satu sperma yang dapat masuk ke dalam sebuah sel telur oosit yang telah dibuahi oleh sel sperma disebut zigot. Ikan yang berkembang biak secara ovivipar adalah ikan dari famili Poecilidae seperti plati, gapi, dan moli. Yang kedua, fertilisasi eksternal. Ikan yang melakukan pembuahan di luar tubuh induknya disebut dengan jenis ovipar. Ikan jenis ovipar mengeluarkan telur dari tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Proses pembuahan sel telur oleh sel sperma berlangsung di luar tubuh. Tingkah laku ikan saat hendak bereproduksi sangatlah unik. Ikan betina akan mengeluarkan telur. Ikan betina bergerak mengitari ikan jantan, kemudian ikan betina mencari tempat untuk berlindung, biasanya dekat dengan batu-batuan atau tumbuhan air. Prompted by the male, the two fish leap together high out of the water, where they cling to a hanging leaf. They hold on for about 3 seconds before first the female, then the male drop back. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.